Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran virtual yang kami hormati para panitia Musabaqah Tilawatil Quran virtual, dan yang saya banggakan para peserta Musabaqah Tilawatil Quran virtual. Puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada sang junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, berbicara kita tentang kaum muda. Kaum muda, mereka adalah harapan bagi suatu bangsa dan agama. Mereka yang akan memperjuangkan bangsa dan agama di masa depan. Dan juga mereka melambangkan semangat yang berkobar. Berbicara kita tentang kaum pemuda di Indonesia, menurut survei jumlah kaum muda di Indonesia lebih kurang dari 64,19 juta jiwa, yang mana jumlah ini menempati 1/4 daripada jumlah penduduk Indonesia. Tapi kita perhatikan kaum muda zaman sekarang, mereka lebih banyak yang cuek dengan permasalahan bangsa, lebih banyak yang cuek dengan permasalahan agama. Bahkan mereka lebih sibuk dengan budaya barat. Kita perhatikan lagi, banyak kaum muda yang hanya melakukan perbuatan yang sia-sia. Mereka lebih sibuk menghabiskan waktu yang tak bermanfaat. Mereka lebih sibuk kepada pacarnya, mereka lebih sibuk kepada game online-nya, dan bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka dirusak oleh yang namanya narkoba. Betapa banyak kaum muda yang sudah terkena narkoba di negeri ini. Menurut survei, jumlah pemuda yang sudah terkena narkoba itu lebih 2,3 juta jiwa. Dan ini sangat tidak bagus untuk perkembangan suatu bangsa. Bahkan ada berita di televisi, seorang pemuda rela membunuh orang tuanya karena dia tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Karena apa? Mereka hanya menjadi pengangguran tetapi terus mengkonsumsi narkoba, dan itu membutuhkan uang. Sungguh sangat miris. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itu, kita sebagai kaum muda harus memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita tidak peduli dengan permasalahan bangsa. Dan juga kita sebagai kaum muda yang akan berperan di masa depan. Kita yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan negeri ini di masa depan. Dan untuk itu, kita harus memanfaatkan masa muda, fokus kepada pendidikan, kita fokus kepada perbaikan moral agar kita bisa memperbaiki negeri ini. Kita manfaatkan masa muda yang emas ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'tanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla shughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika." Rawahul Hakim. Artinya dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridainya, beliau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang yang 5. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum fakirmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Untuk itu kita manfaatkan masa muda ini
jangan sampai kita masa ini terbuang sia-sia. Dan sebelum saya mengakhiri daripada ceramah singkat ini, saya berpesan kepada sekalian untuk memanfaatkan sebaik-baiknya masa muda ini, dan kepada kaum sekalian untuk mempersiapkan masa muda ini agar esok kita bisa bersaing. Jangan sampai kita menjadi tersingkir di negeri sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.